Jadi Jawa itu kasunyatan, bukan khayalan, bukan perkiraan, bukan cuman bayangan, bukan. Ada nyatanya dan bisa dibuktikan. Tapi kenapa Pak kalau orang Jawa kayak kebanyakan sekarang ya? Yeah. Tadi Pak Dano kan mengatakan bahwa rabi itu kan harus pakai itu kan sedemikian rupa ya. Dan baru kita melaksanakan rabi ya. Yeah. Tapi kebanyakan orang Jawa sekarang loh Pak ini. Yeah. Yang nggak tahu itu apa orang Jawa yang keblinger dengan Arab atau bagaimana. Malam Soko kok digawe proyek nikah Pak. Nah, itulah yang dinamakan wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sajodo. Oh. Yang dimaksud separuh itu bukan jumlahnya, uteke wong Jawa. Kadang kuali. Sing separuh iku isih nggondeli Jawa, sing separuh nggondeli agama. Itu yang dimaksud wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sajodo. Ini kok ana wong mengartikan lain, monggo, karena itu hak sampean mengartikan Cina Londo kari separuh, wong Jawa kari sajodo. Yang dimaksud orang wong Jawa kari separuh itu cara berpikirnya orang Jawa. Sing wis nyeleneh gitu loh. Sudah dikasih tatanan Jawa sing luar biasa. Tapi dia sih gak terima, kepengen manut tataran liya. Mana masalahnya apa? Wah, iki nek manut iki teman-teman ruwet. Nek manut iki rada ana entenge. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya wes, terlepas itu benar atau tidak, karena kalau menurut yang ini Tuhannya itu pemurah, pemaaf. Kalau nanti salah minta maaf. Gitu. Akhirnya wayahe wong do turu berak-berok njaluk sepuro. Tapi korat karit tetap korat karit. Ini Pak, masih ada kaitan dengan Malam Songo tadi Pak. Oh iya, Malam Songo. Kalau orang agama kan, ketika Malam Songo kan dipakai untuk proyek nikah gitu. Kalau orang Jawa kan nggak mau Pak ya. Nggak mau ya, karena itu sandung lamur. Pemahaman Malam Songo sendiri itu bagaimana Pak Dano? Kalau menurut versi orang agama kan boleh. Itu secara simbolis. Kalau orang Jawa bagaimana pemahamannya? Menurut simbolis sudah bisa dilihat yang namanya Malam Songo itu mulai terbenamnya matahari sampai mau keluarnya matahari itu tidak ada penerangan sama sekali di bulan. Berarti gelap gulita. Nah, orang dahulu karena belum ada listrik, lampu petromak pun kalau nggak orang kaya nggak punya. Betul. Jadi di saat melangsungkan pernikahan itu butuh cuaca yang cerah. Karena lampu rata-rata itu kalau nggak obor ya lampu blik begitu. Kalau dibantu dengan sinar rembulan kan lumayan. Itu secara logika. Secara batiniah, orang di dalam kegelapan itu tidak akan bisa melihat apa-apa. Maka dinamakan sandung lamur. Apa artinya sandung lamur? Dalam kegelapan hati atau kegelapan suasana ini, kita nggak tahu di depan itu ada batu, ada duri, ada pecahan beling dan lain sebagainya. Kita tidak menyangka tiba-tiba kena, kalau kena bagaimana? Kan otomatis kita merugikan kaki kita toh. Nah, itu yang dimaksud orang Jawa itu, supaya tidak terjadi seperti itu, maka pilihlah bulan-bulan terang di saat menikahkan atau mau mengkhitankan anak. Tapi di sisi lain juga ada alasan tertentu. Ya karena kita lahir itu juga mengikuti bulan dan kita lahir itu mengikuti hari. Karena hari dan bulan waktu kita lahir itu hari jaya semua. Pasti di samping jaya juga ada naas. Maka hindarilah hari-hari naas itu. Makanya orang yang memakai, contohnya di bulan puasa Malam Songo dibuat nikah. Saya pengen tahu orang-orang yang nikah Malam Songo itu hasilnya seperti apa. Mas saya ngomong, orang yang dinikahkan Malam Songo, walaupun itu mengikuti ajaran agama itu dianggap sah. Tentang urusan ekonomi, saya yakin kalau mengandalkan tenaganya, nggak mungkin iso juga.
kecuali kulaan tuyul utawa ngoni blorong. Maka ini bisa bisa dibuktikan kok. Catat saja orang-orang yang nikah di malam songo bulan puasa. Seperti apa? Besok Pak tak catat Pak. Nah, catati dan tanyakan. Iya, tak eling-elingi Pak ya, tak catat. Kalaupun kaya, lihat nanti pekerjaannya apa. Kalau murni mengandalkan alam dan mengandalkan balunge, peyok wis toh. Mustahil Pak ya. Nah, masalahnya apa? Saya sudah banyak sing tak Buktikan sendiri. Oh. Meniteni kok. Itu. Jadi orang kok kaleng-kaleng, ada buktinya. Mulane iso ngomong ku mergo ana buktine. Soale wong Jawa gak pernah ana bluk nek gak ana geni. Gitu. Ora kok bluk wis kadung mulek lagi goleki genine ora. Nah, penggawean kula niku biasa ndandani wong perkara ngawur, Mas. Setiap datang, kenapa saya kok begini? Saya tanyakan hari nikahnya apa? Di tanggal ini, bulan ini. Ya wes, berarti ya karena itu. Nah, orangnya percaya nggak percaya, kalau mau diajak dadani ya monggo, kalau enggak ya silakan. Tapi kebanyakan setelah didandani hari pernikahannya, orangnya masih ada semua kok. Bisa ditanyakan kok. Gimana sebelum didandani dan sesudah? Bisa ditanyakan kok. Apakah setelah didandani malah hajur? Dandani pun nek sing dandani koplak, sing didandani malah bengkak. Bengkel nabi Lah, makane jadi Jawa itu kasunyatan, bukan khayalan. Bukan perkiraan. Bukan cuman bayangan, bukan. Ada nyatanya dan bisa dibuktikan. Nah, ini ada yang mungkin yang terakhir Pak. Ini ada pernyataan yang lucu lagi. Yeah. Setelah saya dengar apa itu ceramahnya Ustadz itu, saya berpikir terus nasibe Nabi sadurunge Muhammad itu terus piye, kan gini pernyataannya Pak. Jangan sampai meninggal kalau belum bisa baca Al-Quran. Nah, kalau saya malah gini, mudah-mudahan karena Nabi itu nggak ada yang lahir dari sini. Kalau memang terjadi seperti itu, syukur. Ya, karena dia bukan orang Jawa. Seandainya Nabi itu ada orang Jawa, saya juga kasihan. Oh, Nabi gak ono sing Jawa kok. Ya wis. Aduh, obong malaikat digeceki ya ben. Makanya orang Jawa itu gak sampe to digeceki nang kuburan. Itu enggak ada hukum di Jawa itu di kuburan digeceki ra ono. Sing ono nang kuburan digeceki iku wong Arab. Mergo apa? Wong Arab rata-rata sok ben nek mati digeceki kabeh. Nek diobong disate iku wong Arab. Lek wong Jawa gak ono. Aman, tak jamin aman pokoknya wong Jawa. Pokoknya di mana negara mengajarkan, berarti di sana itu kejadian seperti itu. Karena di Jawa itu enggak ada ajaran kuburan digeceki ora ono. Makanya Jawa wedi. Siapapun orangnya kalau sudah dikubur, sing geceki ya cacing karo welut, karo set. Cuman itu gak ono malaikat teko. Isin malaikat pentekani wong Jawa. Karena orang Jawa itu mati wis di taleni telu kok dipocong mori kok. Apa ada di sana itu terus ditaleni telu. Oh sekarang itu loh di Jakarta kadang taline wis 5, kadang 7 kok. Jadi dari simbol tali sudah tahu bahwa oh berarti ini adalah penyembah Tritunggal. Iki adalah penganut Trimurti. Berarti dia tahu sangkane saka Surya, Candra lawan Kartika. Gak wani malaikat. Dia kembali ke sangkan paraning dumadi kok. Dia tidak berharap mau kemana-mana kok. Gak ada sing wani malaikat. Dan lagi pula di Jawa tuh gak ada malaikat. Yang ada malaikat ya diarep meneh. Nanti ra ono wong Jawa mati tekani malaikat itu ra ono. Bujuki. Asline wong Jawa aman ya Pak ya. Aman. Wong enggak ada ajaran itu kok. Wong mati we langsung kembali ke Trimurti kok. Kembali ke sangkan parane dumadi, bukan mati nantinya mau ke surga, enggak ada kok. Wong Jawa wis lega, wis lila legawa di saat mati ya karena kita pernah hidup.
Ya sudah, mati itu ya wis penggaweane wong baru urip. Dadi ora kok sampeyan aku mati muga-muga nyuwarga mulya iku badokan apa ngono. Mati ya sudah mati. Paling sampeyan arep-arepe sampeyan mbok menawa anak putuku sing ana sing kena tak susupi. Jadi dia berharap kembali ke dunia lagi. Itulah pikiran wong Jawa. Lah mek wong ngomong Arab tok sing ajar-ajar mati digeceki. Nek saking apike le sembayang sampeyan le panggonan sing penak, oleh bojo sing akeh. Wis ana kubur disiksa, wis ana siksa neraka meneh. Makane nek berharap bojo akeh, budal gandul akeh bojo. Wis beres. Ojo penak, Pak. Nikah ya penak, rabi apa nikah? Nggih, Pak. Kadang saya itu lihat ceramah itu kadang guyu to, Pak. Iki terus nasibe Nabi sadurunge Muhammad terus piye? Makane ora sapi-piye Mas Beno digeceki malaikat di suatu pembelokan itu. Mane kula seneng nek ana wong Arab cerita. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan karena ajaran itu atau kitab itu diturunkan di sana. Berarti itu untuk orang sana. Wong kene gak usah melok-melok. Itu loh. Malaikat itu kene iki ra ono malaikat, malaikat sing ngono. Mala kuwi penyakit to rasa, ikat iku ya balung iki lho. Nek gak gelem lara balunge ora mangan iku lah malaikat. Nggih sampun cekap Pak Darno, matur suwun. Rahayu.